Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang sudah diwartakan dalam warta gereja minggu yang lalu bahwa malam hari ini kita akan berdiskusi, bercakap-cakap setelah kita bersama-sama menyatu dalam peribadatan di tengah keluarga dan gereja saat ini bergumul tentang bagaimana kapan dimulainya ibadah offline. Tetapi akan lebih baik jikalau kita memahami terlebih dahulu di masa new normal, agar supaya kita semuanya memahami sehingga peribadatan itu bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan dalam diskusi percakapan kita malam hari ini, bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa oleh karena cinta kasih, berkat dan pemeliharaanmu yang senantiasa Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami jemaat milik Tuhan GKJ Nggadak. Bersama hambamu yang terkasih Dr. Wahyu Kurniawan malam hari ini, kami hendak menerima berkat berupa pengetahuan terkait dengan masa new normal, dengan harapan agar kami semuanya dimampukan untuk memahami bagaimana ibadah yang aman dan nyaman. Jika sebentar kami hendak memulai kegiatan kami malam hari ini, Engkau akan hadir dalam percakapan dan acara kami malam hari ini. Terlebih, Engkau akan memakai hambamu Dr. Wahyu Kurniawan, yang Tuhan utus malam hari ini untuk berbagi berkat kepada kami semuanya. Kami serahkan percakapan kami awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini hadir di tengah kita Dr. Wahyu Kurniawan. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberi tugas di Puskesmas Masaran 2 ya Pak ya. Puskesmas Masaran 2 Sragen. Beliau ini adalah dokter relawan rumah sakit darurat COVID Sragen, dan beliau ini adalah warga GKJ Manahan. Nah, sukacita matur nuwun Pak Wahyu Kurniawan kersa nglonggaraken wekdal, waktunya, tenaga, pikirannya untuk dibagikan kepada kami jemaat GKJ Nggadak. Tentu akan sangat bermanfaat untuk kami semuanya yang minim tentang pengetahuan. Sudah sejak 22 Maret kita tidak ada kegiatan gerejawi, peribadatan, tatap muka sampai pada hari ini, dan rencana 6 September itu baru akan dimulai kegiatan peribadatan dan mungkin kegiatan gerejawi bila dimungkinkan, sambil melihat perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Karena perlu saya matur dengan Pak Dr. Wahyu bahwa sebenarnya Nggadak ini pada bulan-bulan Maret sampai bulan Juli itu termasuk zona yang aman Pak, jadi tidak ada zona merah. Tapi kok di awal Agustus kemarin kok menjadi merah. Nah, kadang-kadang kita berpikir, oh sekarang sudah new normal, berarti apapun sudah mulai ada kegiatan rutin dan tidak ada yang namanya virus lagi. Nah, tentu ini pemahaman yang keliru atau pemahaman yang kurang benar lah. Oleh karena itu nanti bagaimana Pak Dr. Wahyu Kurniawan ini untuk berbagi kepada kami. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir itu
awal saya matur tentang harapan dari Majelis GKJ Nggadak, terutama dalam percakapan dan diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya pikir ya nun sewu kalau Bapak Ibu nanti punya pertanyaan tidak bisa disampaikan secara langsung ya, mungkin nanti bisa lewat grup ya untuk disampaikan gitu ya, Pak, ya. Pak Dana akan membantu kita juga untuk percakapan kita malam hari ini. Baik, sebelum dilanjutkan ada satu pujian Pak Dana. Pak. Ya, Pak Dana akan memimpin kita untuk satu pujian Kidung Pasamuan Jawi. Saya ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pujian dari KPJ 334, Ojo Sumelang. Baik, terima kasih Pak
Pak Dana Sutoro yang sudah memimpin kita untuk memuji Tuhan dengan KPJ 334. Bapak Ibu yang terkasih, langsung saja kita akan berdiskusi bersama-sama dengan Pak Dr. Wahyu Kurniawan. Pak Wahyu, di GKJ Ngata ini sudah sekian lama tidak beribadah ya karena pandemik. Saya pikir gereja-gereja di Klasis Kartasura juga mengalami hal yang sama. Dan saat ini pemerintah mengatakan adalah masa new normal. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wahyu, apa sebenarnya yang disebut dengan masa new normal? Apakah kemudian yang ketika mulai bulan Maret sampai bulan Juli ini segala aktivitas peribadatan, kegiatan KBM untuk anak-anak ditiadakan dan saat ini sudah kemudian dibebaskan, apakah itu yang dimaksud supaya kami semuanya paham? Monggo Pak Wahyu. Terima kasih. Selamat malam Bapak Pendeta, Mas Dana dan seluruh jemaat warga GKJ Ngata yang kami kasihi. Memang benar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta bahwa beberapa waktu yang lalu kita memasuki satu tahapan di dalam proses kita menjalani peristiwa yang tidak pernah kita duga sebelumnya, yaitu COVID-19. Ya. Pemerintah memunculkan satu istilah dan kita diajak memasuki satu era yang diberi istilah dengan new normal. Ya. Setelah pertama-tama kita memasuki masa-masa yang kita ingat waktu itu di rumah saja, ya, dengan segala sosialisasi tentang pencegahan COVID-19, ya, kita diminta untuk di rumah saja, kemudian bekerja dari rumah, kemudian sering-sering mencuci tangan, memakai masker, ya. Kemudian masuk pada masa PSBB, ya. Dan akhirnya setelah pemerintah menghitung, mengkalkulasi bahwa masyarakat sudah mempunyai kemampuan yang mumpuni, pengertian yang mumpuni, maka dimulailah yang dinamakan dengan masa new normal. Artinya adalah bahwa bukan berarti bahwa virus COVID-19 sudah tidak ada. Virus COVID-19 masih akan tetap ada, sama seperti dengan virus-virus yang lain yang sudah berusia ribuan tahun atau lebih, ya. Tetapi kita akan menghadapi atau mensikapinya dengan sikap yang baru. Harapan pemerintah seperti itu. Jadi biarlah dia tetap ada sambil menunggu program vaksinasi, maka kita berperilaku dengan pola hidup yang baru, yang new, ya. Maksudnya seperti itu. Artinya kalau biasanya dulu sebelum pada masa pandemi, ya, kita bebas untuk bertemu tanpa menjaga jarak, ya. Sekarang harus menjaga jarak, ya. Kemudian kita tidak perlu menggunakan masker, ya. Sekarang harus di tempat-tempat kita di luar rumah kita harus menggunakan masker. Dulu tangan kita memegang apapun mek ya istilahnya, ya. Sekarang kita harus dibiasakan di ruang publik tangan kita dibondo, ya, diikat. Kalau kita pergi ke non sewu, ke ke pusat perbelanjaan, nah iso aja nyekli yang tidak perlu, gitu. Dan kalau sadar kita memegang, kita harus segera mencuci tangan. Itu kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan dari pemerintah semacam itu, Bu. Tetapi sebagian masyarakat memandangnya dengan pemahaman yang keliru, sehingga dianggap bahwa sudah bebas, sudah merdeka, sudah bisa hidup seperti dahulu. Sehingga apa yang terjadi setelah pemerintah mendeklarasikan new normal, maka angka kejadian atau kasus positifnya mulai bertambah banyak, meningkat sangat tajam. Bisa jadi itu juga di satu sisi karena pemerintah mulai memperbanyak pemeriksaan laboratorium, sehingga yang tadinya itu tidak terdeteksi
jadi terdeteksi, tapi bisa juga karena itu tadi pemahaman masyarakat yang keliru ya, sehingga yang tadinya selama sekian bulan itu begitu protektif, begitu menjaga dirinya dan keluarganya, di dalam masa new normal ini malah keliru sehingga kembali melakukan kegiatan bersama-sama tanpa masker, tanpa membatasi jarak dengan orang lain yang tidak dikenal, maka terjadilah klaster-klaster ya, klaster di pasar, klaster di satu warung ya kan, klaster di kumpulan hobi tertentu ya, karena masyarakat memandang secara keliru, sehingga akhirnya sekarang muncul istilah yang baru, adaptasi ya, kebiasaan yang baru. Karena dengan kata-kata new normal itu kadang-kadang persepsinya keliru, sehingga sekarang mulai disosialisasikan istilah kita mengadaptasi kebiasaan yang baru. Kebiasaannya apa? Ya tadi keluar rumah harus pakai masker ya, kemudian menjaga jarak ketika kita berada di lingkungan luar, sering-sering mencuci tangan, kebiasaan untuk olahraga secukupnya supaya meningkatkan imun ya, kebiasaan untuk tidak membiarkan pikiran kita ditakuti oleh informasi-informasi yang tidak jelas, hoax ya, atau berita-berita yang tidak benar ya, karena itu juga menurunkan imun ya. Terus menikah Bapak Pendeta, istilahnya new normal bukan berarti kalau wes balik dhisik, tetapi kita hidup dengan cara hidup yang baru dan menganggapnya itu sebagai cara hidup yang harus kita jadikan kebiasaan. Matur nuwun Pak Dr. Wahyu. Jadi mungkin ada memang pemahaman yang seperti saya sampaikan, tapi saat ini sangat jelas dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, oleh karena itu berarti virus ini masih tetap ada ya Pak Dokter ya, di masa new normal ini ya. Artinya masih dimungkinkan di sekitar kita itu kan masih ada. Nggih, leres sangat nggih. Virus corona ini sebenarnya sudah ada jauh-jauh hari ya. Maka sekarang dinamakan Corona 19 itu karena memang dia terdeteksi atau dia bermutasi pada akhir tahun 2019. Sebelumnya virus corona sudah ada ya. Kemudian dianggap bahwa virus ini merupakan satu mutasi atau bentukan dari virus dua virus yang cukup ganas ya, virus di Asia Tengah dan virus burung, sehingga sekarang muncul corona yang tipe baru ya, seperti mobil ya, atau sepeda motor selalu ada tipe-tipe yang lebih baru ya. Itu juga dengan virus corona yang 19 ini, dia mempunyai sifat yang seperti kita ketahui begitu cepat penularannya. Pertanyaan Bapak Pendeta, apakah virus ini dengan di masa ini masih ada? Tentu masih. Harapan kita moga-moga vaksin yang sudah ditemukan dan sekarang baru dalam tahap uji coba itu sukses di dalam tahap uji coba, sehingga nanti bisa secara massal bisa divaksinasikan pada kita semua. Nah, disitulah akan terjadi harapan kita penurunan dari jumlah virus. Karena kalau manusia Indonesia, masyarakat itu semua sudah memiliki kekebalan, virus tadi yang masuk ke dalam tubuh akhirnya akan terserap dan akhirnya akan mengalami penurunan jumlahnya secara signifikan. Jadi sebelum ada vaksinasi ya, memang jumlah virusnya bisa makin bertambah banyak karena dia akan mencari host atau mencari tempat dia tinggal, dan itu bisa bertambah banyak ketika dia pindah dari satu orang ke orang lain. Harapan kita ya, kita berdoa ya, semoga vaksin yang sekarang sedang dikembangkan itu sukses di dalam uji cobanya ya, sehingga bisa nanti dimasalkan. Harapannya itu nanti akan sangat mereduksi atau mengurangi jumlah virus yang ada di masyarakat. Terima kasih Dr. Wahyu. Jadi kemarin itu juga ada yang berpikir kok kenapa ya kok COVID-19 sementara ini kita mengenalnya itu kan di tahun 2020, ternyata kan menurut keterangan Dr. Wahyu kan memang mewabahnya itu dimulai dari akhir tahun 2019. Nah, bersyukur
tim medis sudah menemukan vaksinnya. Walaupun uji cobanya katanya sampai bulan Januari 2021 ya Pak, uji coba penemuan itu. Nah, mudah-mudahan dengan ditemukannya itu nanti akan secara signifikan menolong kita semuanya sehingga virus itu bisa diantisipasi. Ya, harapan kita seperti itu, Bapak. Terima kasih Pak. Kemudian kalau masih ada di sekitar kita Pak virus, ya memang nggak kelihatan Pak Dokter Cuma mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya cara menularnya Pak. Jadi kemarin ada pemahaman bisa lewat benda, tapi akhir-akhir ini ada yang mengatakan pemahaman bahwa bisa melalui udara gitu. Nah, bagaimana ini Pak sebenarnya? Ya, detik ini yang kita anggap pemahaman yang diterima oleh semua orang adalah dia melalui droplet atau melalui percikan dari mulut penderita, ya, di mana percikan itu satu bisa langsung berpindah ke orang lain. Makanya kita memberikan jarak distancing 1 meter, harapannya ya sak rasa-rasane wong ya ora itu yang pertama. Yang kedua, mungkin percikan itu mengenai satu benda. Apakah itu kaca, apakah itu apapun gitu, dan benda itu akhirnya tersentuh tangan orang lain. Yang namanya manusia ya, tangan itu secara naluri mungkin akan menyentuh bagian muka. Bagian muka nanti masuk ke lubang-lubang di dalam kepala, dan disitulah terjadi penularan. Jadi yang pertama adalah langsung dari mulut penderita atau orang yang mungkin tidak sakit tapi dia mempunyai virus itu terlontar mengenai orang lain, ya. Yang kedua, dia melontarkan virusnya itu jatuh ke benda. Apakah benda itu di kursi, meja atau apapun, ya. Kemarin di Semarang ada klaster fingerprint, ya. Oh iya. Jadi di sebuah perusahaan ada karyawan yang absennya itu di fingerprint, ternyata virusnya ada di situ. Satu kantor terkena semua karena mungkin habis dari fingerprint mungkin jalan terus itu kan akhirnya masuk, ya. Yang kedua Bapak adalah melalui aerosol. Aerosol itu adalah hempasan dari mulut secara agak lebih kuat dari droplet, misalnya melalui batuk, melalui bersin, wahing, atau menyanyi terlalu keras. Karena itu nanti di gereja kami dulu pada waktu sudah ibadat offline, jemaat tidak diminta menyanyi, tapi hanya singer aja, ya. Jadi ya memuji Tuhan orang itu piye to lah, piye wong iso ya entuk dalam hati kan ora entuk ya. Bisa dalam hati. Dalam hati, ya. Terwakili ya, terwakili. Jadi juga kita di kantor juga tidak ada lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya karena mungkin takut semangat ya, mesti pakai masker dan jagani ngono gitu. Untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan, maka juga tidak dalam beberapa waktu kemarin tidak ada acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu aerosol, jadi melalui udara yang dihempaskan cukup kuat dari saluran pernapasan, dan itu bisa menjadi sumber penularan. Batuk-batuk terutama, bersin, atau berteriak-teriak, ya. Makanya di dalam era new normal ini untuk perkantoran tidak boleh menyetel musik terlalu bising, karena nanti kan membuat orang kalau bicara kan harus berteriak. Ya. Itu tidak boleh, ya. Terus mengenai yang Bapak aturakan tadi melayang di udara, itu memang dimungkinkan. Itu namanya airborne. Jadi dia partikelnya itu terbang di udara, kemudian masuk ke katakanlah di tempat yang tidak ventilasinya atau tertutup, kemudian ada AC, karena AC itu kan membuat udara itu dari dalam keluar masuk lagi, ya, berputar. Itu bisa dimungkinkan terjadinya penularan, tapi butuh persyaratan yang luar biasa sehingga virus itu bisa bertahan di dalam lingkungan semacam itu. Tapi tetap kemungkinan itu selalu ada, karena beberapa kejadian, ya, saya membaca di
di Guangzhou dan di Seoul itu memang kejadiannya di dalam satu ruangan di mana ada 9 orang, kemudian di situ ada ruangan ber-AC, kemudian terjadi transmisi dalam ruangan itu kemungkinan melalui AC. Tapi itu hanya dugaan, tetapi kita di dalam kita mengantisipasi atau menyikapi dugaan itu, maka sekarang sudah ada satu dari pemerintah sudah ada anjuran supaya setiap gedung tempat pekerjaan itu tidak tertutup. Jadi ada sirkulasi udara yang bisa untuk udara bebas, tapi dengan tekanan negatif, artinya tekanan negatif tidak udara dari luar masuk, tapi istilahnya udara itu bisa mengalir tapi tidak dari luar menghempas kuat. Monggo bagaimana itu mengaturnya, yang penting sekarang ini sangat harus diperhitungkan untuk kegiatan di ruangan ber-AC. Kalau terpaksa ya boleh, tapi jangan terlalu lama. Terima kasih. Satu hal yang cukup menarik, jadi tentang penularan lewat apa itu Pak tadi yang aerosol, iya. Berarti nanti ketika ibadah sebaiknya nggak ada paduan suara ya Pak ya. Yang biasanya ada paduan suara yang roso, paduan suara kita itu sekitar 28 atau 30 ya. Mohon nanti Lentera Kasih untuk menahan diri. Apalagi kan berdirinya deket-deket ya. Deket-deket ya. Nah kemudian ruang ber-AC ya Pak ya, ruang ber-AC. Ruang kita punya ruang serbaguna, jadi sebaiknya ketika ada kegiatan di situ, rapat atau apa, berarti dibuka saja. Supaya ini mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Yang disampaikan oleh Dr. Wahyu sangat luar biasa, tetapi ada satu hal juga yang ingin saya tanyakan Pak. Ada jemaat yang mengatakan begini, protokoler kesehatan oke, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga imun. Asalkan imun kita itu sehat, tidak mungkin akan terkena. Pernyataan seperti ini benar enggak Pak sebenarnya? Iya, luar biasa pertanyaannya. Ini adalah perang antara imun dan kekuatan virus. Pada bulan-bulan Mei ya, kami Mei Juni ya, banyak kehilangan teman-teman sejawat dokter, banyak yang saudara seiman kita, banyak yang masih muda. Kurangnya apa coba dari segi imun? Ya satu seiman dengan kita, masih muda, tidak ada riwayat penyakit, tentu imunnya kuat. Tapi Tuhan mengizinkan mengalami, ada yang menjalani pelayanan atau pengobatan intensif, ada yang akhirnya berpulang ya. Nah, para ahli akhirnya menimbulkan suatu istilah yang namanya viral load atau penumpukan jumlah virus di dalam tubuh seseorang. Artinya setelah bulan Februari, Maret, April, Mei, akhirnya akumulasi virus yang masuk itu akhirnya mengalahkan imun. Jadi imun boleh kuat, ya, imun boleh kuat, tetapi pada suatu saat apabila terus dipaksakan untuk terpapar dengan virus, ya akhirnya juga terkena juga. Itu yang masih muda, apalagi dengan yang sudah sepuh, sudah sepuh tentu harus lebih diperhitungkan lagi. Saya punya teman sejawat di Solo, ya, bekerja di sebuah rumah sakit. Teman sejawat saya ini juga saudara seiman juga. Ini kalau kondur ke rumah ibunya nggak pernah masuk rumah, cukup di pagar, dan sepenuhnya kalau mengantar sesuatu ya beliau merasa dari rumah sakit sudah dalam keadaan steril mungkin, ya. Tetapi kan di rumah orang tua bagaimana, di rumah ayah ibu beliau bagaimana tidak mengambil risiko, ya. Seperti itu. Saya menghargai ya teman sejawat saya ini, bukan berarti mengecilkan. Memang nanti bisa mengecilkan hati bapak ibunya, aku dianggap orang kuat atau tidak, tapi memang kita semua berjaga-jaga. Tapi usaha untuk memperkuat imun
adalah hal yang perlu kita lakukan, tetapi kita juga harus menghindari, jangan sampai kita menantang bahaya. Seperti misalnya orang yang jago untuk naik sepeda motor dengan kecepatan tinggi, jangan terus menantang bahaya, aku tak melaku 200 kilo tanpa helm. Ada batasnya, ya Bapak. Iya, iya, iya. Terima kasih Dokter Wahyu. Jadi sebagai seorang hamba pelayan yang kemarin belum ada COVID, itu memang tugas yang paling rutin dilakukan adalah perkunjungan dan pendampingan. Apalagi kepada warga yang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit. Nah, selama COVID ini kan juga banyak juga pasien jemaat yang sakit gitu Pak, yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kadang-kadang juga mungkin saya berpikir begini, aku loro pirang-pirang dino Pak Pendeta ya ora niliki, ora ngaruhke, tidak mendampingi, tidak berkunjung dan seterusnya. Dan ini menjadi pemikiran saya, apa yang disampaikan Dr. Wahyu memang bertatap muka secara langsung dengan orang yang sedang sakit, itu kan rentan juga. Tapi kadang-kadang saya berpikir apakah jemaat itu bisa menerima dengan keadaan yang seperti ini. Pernah beberapa kali ketika jemaat itu ada yang sakit di rumah sakit, saya berkunjung ke rumahnya Pak, bukan ke rumah sakit. Dan saya minta maaf ketika saya tidak atau belum berani untuk berkunjung ke rumah sakit. Lagi pula rumah sakit pun tidak merekomendasi ada jam kunjung khusus baik itu rohaniawan atau apapun, dan ini kadang-kadang menjadi sebuah pergumulan bagi saya. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Wahyu sangat membantu pemahaman jemaat supaya yo ngampet sithik lah. Misalnya ketika saya belum bisa berkunjung, majelis belum bisa berkunjung, itu mohon jemaat untuk bisa menerima atau untuk bisa memaklumi. Nah, kemudian protokoler kesehatan ya Pak. Nggih. Saat menika pemerintah berharap ketika ya baik PGI, baik sinode, baik Bapelklas, ketika gereja-gereja hendak memulai ibadah ya protokoler kesehatan antara lain jelas pakai masker, cuci tangan, kemudian ada termogan untuk melihat suhu tubuh, kemudian jaga jarak. Jadi kalau dulu itu jemaat itu kan biasa untuk duduknya di belakang Pak, jadi kursi depan kan biasa itu kosong. Nah nanti mau tidak mau ya karena nggak mungkin di depan itu kosong. Jadi Pak Dana nanti satu kursi ini akan kita duduki untuk 3 jemaat maksimal. Itu pun Dokter Wahyu mengatakan harus 1 meter. Iya, saya hitung-hitung hanya 80 cm nanti. Ya, kemudian sterilisasi dengan penyemprotan dan desinfektannya, sehingga pergumulan gereja kemarin tidak mungkin ibadah 2 kali dengan waktu yang berdekatan, rentan waktu yang berdekatan, karena kita harus nyemprot setelah ibadah pagi, misalnya mau digunakan siang, sehingga nanti kemungkinan baru kita lakukan ibadah 1 kali yaitu jam 8 pagi, itu pun nanti kira-kira tanggal 6 September. Nah, pergumulan yang cukup menarik juga Dokter Wahyu ini, kadang-kadang jemaat juga ada berpikir ketika mereka sudah berumur 60 tahun, mereka mengatakan aku ora oleh ibadah. Nah, pemahaman kalimat aku ora oleh ini yang kadang-kadang menyentuh hati saya. Bukan berarti ora oleh sebenarnya. Nah, mungkin secara medis Dokter Wahyu bisa menjelaskan kenapa. Mungkin kalimat aku ora oleh ini yang perlu dipahamkan kepada jemaat, karena kemarin 0 sampai 15 ibadah di rumah dulu, 60 ke atas ibadah di rumah dulu, berarti yang ibadah di gereja hanya yang 16 sampai 59. Monggo, Dokter. Nggih, matur nuwun Bapak. Sama dengan di gereja kami, pembatasan usia itu memang cukup
menimbulkan sedikit rasa gelo gitu. Ya. Saya sendiri merawat ibu kami almarhum dulu ya, bahwa lansia itu semakin bertambah usia, semakin rasa kerinduan kepada Tuhan itu semakin luar biasa. Nanti kita bisa merasakan kalau kita sudah diparingi Adi Yuswa bisa. Nah saya Pak Dana ini masih senang wedangan, masih senang. Tapi kalau sudah usia 60 itu sudah tidak ada lagi keinginan yang ini itu, keinginan cuma pengen satu, menghadap Tuhan ya. Menghadap Tuhan itu bagi Adi Yuswa atau orang-orang tua kita itu adalah dalam bentuk datang ke gereja, bertemu dengan Bapak Pendeta, nyalami Pak Pendeta, Bu Pendeta, nyalami Bapak Majelis dan bertemu dengan warga yang lain. Bagi mereka ya seperti itu, gitu. Ketika ada tawaran ibadah online, ya memang bisa, tapi bagi beliau-beliau terasa kurang pas, gitu. Apalagi ketika sudah ada rencana di gereja Bapak nanti ada offline, ternyata dibatasi, wah tambah semakin. Nah ini yang perlu kita pahami adalah kita tidak menyalahkan, tapi kita bisa memahami, memang demikianlah, gitu. Begitu pengennya, gitu, ternyata tidak boleh. Ya. Nah, pertama sikap kita adalah bisa memahami, ya. Terus pengen biangan yang orang pareng. Nah itu kita dari sudut pandang mereka dulu. Ya. Kalau dari sudut pandang kita, ya kita menyampaikan bahwa kita sebenarnya menyayangi mereka, ya, melindungi mereka. Karena apa? Karena virus yang ada saat ini sangat berbahaya untuk organ tubuh yang para lansia yang mungkin sudah tidak sekuat kita pada waktu kita masih muda. Memang tidak semua lansia itu kondisinya sama. Saya mengenal lansia yang umur 90 tahun masih periksa di tempat saya sendirian, gitu. Lansia yang umurnya 80, 70, ya itu masih kelihatan sehat. Tetapi kan kita tidak bisa membuat perbedaan. Lebih mudah bagi gereja untuk disamakan, gitu. Sementara ada yang rancu Bapak Pendeta, batasan umur 15 sampai 60 harus ditambah, harus berbadan sehat. Oh gitu ya. Karena ada yang masih muda 40 tapi sudah mempunyai penyakit asma atau jantung, dia harus memahami juga. Umurku cek 40 tapi masih dia punya penyakit yang dalam istilah kedokteran komorbid, penyakit yang bisa kalau kemasukan COVID-19 itu berbahaya bagi dia juga harus bisa menghitung-hitung dirinya sendiri sehingga bisa untuk tidak menghadiri peribadatan. Jadi monggo panjenengan ingkang langkung saged matur kalian para Adi Yuswa bahwa tujuan kita itu sebenarnya menyayangi, melindungi, dan ini harapan kita tidak selamanya. Karena suatu saat apabila Tuhan sudah memberikan kelegaan, pun legan gitu, nanti kan para lansia bisa kita hadirkan lagi di gereja kita, nyuwun pandunganipun Bapak Ibu lansia supaya keadaan ini bisa segera berlalu. Jadi para Adi Yuswa ini patut berbangga nih Pak Dana ya, karena justru diperhatikan, justru disayangi, dan apa yang dipaparkan Dr. Wahyu memang semangatnya lansia untuk mendekatkan diri dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu ketika ibadah online saya mengharapkan kepada yang muda-muda untuk mendampingi supaya para Adi Yuswa ini bisa ibadah mengikuti zaman now. Nggak mungkin lansia ini suruh mengaktifkan YouTube, itu nggak mungkin ya. Jadi mudah-mudahan bagi Adi Yuswa kita tidak patah semangat, Pak Dana, untuk terus mengikuti. Bersabar sebentar ya Pak. Sebentar, Baik, terima kasih Pak Dr. Wahyu. Jadi beberapa hal sudah diberikan kepada kita semuanya. Memang ada beberapa yang sangat merindukan, berkali-kali bertanya pada saya, Pak, ibadahnya di lokasi njing nopo. Ini salah satu wujud semangat. Saya matur nggih niki nembe ditoto kalih pradoto, ditoto kalih pemerintah. Karena kami juga
terus berkoordinasi dengan gugus Pak, gugus COVID di tingkat kecamatan dan beberapa gereja kecil di lingkungan kecamatan Gadak ini memang sudah beribadah. Tapi mereka kan tidak sebanyak kita jemaatnya. Kemudian ada beberapa pengunjung ibadah. Saya katakan pengunjung ibadah itu memang bukan warga GKJ Gadak tetapi tinggal di sekitar atau punya pekerjaan di sekitar gereja ini kemudian numpang ikut ibadah. Nah itu kadang-kadang yang kalau saya berpikir sesuk gembruduk ibadah tahu gereja sudah dibuka, mosok tekan gereja arep diaturi jenengan ora entuk ibadah nggih. Tapi kami sudah punya tim Pak untuk termogannya nanti siapa, yang memandu cuci tangan siapa, yang mencarikan tempat duduk siapa, itu semuanya kami bentuk sedemikian rupa dalam rangka memperlengkapi protokoler kesehatan. Terima kasih Pak Dr. Wahyu mengingatkan selain 15 ke bawah dan 60 ke atas ditambah yang berbadan sehat. Iya. Saya pikir itu mungkin Pak Dana ada hal yang perlu disampaikan terkait dengan kenyamanan ibadah kita. Iya. Mungkin ya seperti tadi kita berharap memang segera berlalu COVID gitu ya Pak Dr. Wahyu. Jadi terus mungkin yang masih jadi pertanyaan lah, kalau mau melakukan new normal itu sampai kapan gitu juga kita belum ini ya Pak Wahyu. Mungkin bisa dikasih penjelasan lebih lagi kira-kira bagaimana dengan atau kapan lah sampai new normal itu bisa kita jalani gitu Pak Dr. Wahyu. Ya, nggih Mas Dana. Jadi kalau kita mengacu ya secara internasional, ada negara yang kasusnya sedikit, ada yang negara yang kasusnya tadinya banyak, kemudian bisa menekan akhirnya. Yeah. Jadi kapan kita bisa melakukan kegiatan sama seperti dahulu? Itu ada beberapa indikatornya. Indikatornya kalau di dalam bahasa sehari-hari adalah perubahan warna zona, gitu. Dari merah menjadi hijau, kuning dan sebagainya, gitu. Atau dalam bahasa statistik sudah terjadi regresi atau penurunan kasus baru. Jadi dalam kurun waktu sekian sudah tidak ada lagi penambahan kasus, dalam waktu sekian sudah tidak ada lagi yang meninggal, angka kesembuhan pasien sudah mendekati sekian persentase maksimal. Okay. Akhirnya nanti otoritas kesehatan atau pemerintah akan menyatakan bahwa kita sudah merdeka atau kita sudah terbebas dari COVID-19 ini, tentu dengan tetap kewaspadaan yang baru, tetapi pasti akan lebih lebih bebas lagi atau tidak mengekang di dalam waktu-waktu ini. Misalnya mungkin nanti para diyosef sudah bisa diperkenankan untuk beribadah dan sebagainya. Jadi kapan itu new normal akan kita akan mengakhiri masa-masa ini ya tergantung kita juga, masyarakat juga. Betul. Kepatuhan kita pada itu ya, pemerintah. Betul. Garda depan itu bukan dokter dan para medis, garda depan itu adalah masyarakat biasa, karena yang menentukan kuman atau virus ini bisa segera kita kendalikan adalah ketika masyarakat mulai melakukan tadi protokol kesehatan tadi. Sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, ya, menjaga jarak, ya. Kalau melakukan suatu kegiatan yang berisiko, misalnya habis dari keramaian pulang ya harus segera mandi, ya. Seperti saya misalnya tenaga kesehatan habis dari praktek atau habis dari bekerja di tempat pelayanan kesehatan juga harus mandi, bahkan kalau perlu keramas. Ya. Kalau itu semua dilakukan dengan tekun, maka kita akan segera mengakhiri periode ini. Ya, seperti negara-negara, saya tidak mau membandingkan, tetapi beberapa negara yang memang rakyatnya disiplin, rakyatnya patuh pada pemerintah, diikuti dengan ketegasan pemerintah yang memberikan sanksi yang tegas, maka kita lihat
begitu Iya. cepat selesai pandemi Betul, ini. Ya. Tapi nuwun sewu di negara kita mungkin karena ya kita punya kebiasaan mangan-mangan anggere kumpul dan sebagainya sehingga hal-hal macam itu karena masih agak susah gitu. Ya kita berharap mari kita saling mengajak ya, siapapun di sekitar kita, di Yeah. lingkungan kita ya. Supaya kita bersama-sama semakin tidak setelah sekian bulan malah kendor, tapi kita semakin merapatkan barisan supaya periode ini segera berlalu. Iya, betul. Ya. Ampun, Pak. Nggih, ampun Pak Dana. Nggih. Terima kasih sekali Dr. Wahyu. Satu hal yang juga baru saja disampaikan, ternyata garda terdepan bukan hanya tenaga medis. Iya. Ini sangat luar biasa. Kapan mau dimulainya ibadah seperti yang lalu-lalu ya tergantung kita, bukan tergantung tim atau para medis yang ada di depan. Nah, oleh karena ini sangat menarik sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu mari kita tingkatkan supaya kita segera untuk bisa berkumpul kembali gitu ya Pak ya. Jadi sangat tergantung pada kita dan ini merupakan sebuah motivasi kepada jemaat. Mari Bapak Ibu jemaat semuanya kita wujudkan apa yang menjadi saran harapan dari Dr. Wahyu yang memang notabene sangat memahami tentang COVID-19. Jadi nyuwun panyengkuyung sedaya warga Pasamuan, bahkan sederek-sederek saudara-saudara kita, mari kita bersama-sama berperilaku sesuai dengan standar protokoler kesehatan. Kalau itu kita lakukan bersama-sama, tentu badai ini akan segera berlalu. Amin. Atas nama Majelis Gereja dan seluruh jemaat ngaturaken panuwun. Sami-sami. Nggih, Pak Dokter sudah berkenan menyempatkan waktu berbagi berkat dan ini saya yakin sangat menolong pemahaman kita, semakin memahami, mengerti bagaimana terutama sikap perilaku yang harus dilakukan dengan secara kontinu atau terus-menerus dan kiranya ini akan menjadi berkat untuk GKJ Gatak dan Tuhan juga menambahkan berkat untuk pelayanan pekerjaan Dr. Wahyu Setiawan. Nggih. Matur nuwun menawi wonten kirangipun kula sak kanca Pak Dokter saestu nyuwun pangapunten. Sami-sami kalau kami juga ada kekurangan. Nggih. Ya. Kalau sudah kita akhiri Pak Dana nggih. Bapak Ibu, baik kita akan mengakhiri dengan doa agar apa yang kita terima malam hari ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ngaturaken panuwun Gusti awit sesrepan ingkang kawula tampeni ing wanci dalu menika lumantar abdi paduka Dr. Wahyu ingkang paduka utus lan paduka agem dados talanging berkah tumrap pasamuan GKJ Gatak mirunggan perkawis COVID-19 ingkang abenajeng kalian gesang kawula. Paduka paringi kesagetan dhateng sedaya warganing pasamuan nglampahi menapa ingkang sampun paduka tata lumantar pemerintah mirungganipun tim medis ingkang rinten kalawan dalu tansah lelados murih kegiatan dalah kesehatan masyarakat menika maujud. Binerkawana Dr. Wahyu ingkang paduka agem wonten ing wanci dalu menika wonten ing satengahing ayahan peladosan lan wonten ing gesang lan ugi brayatipun. Pinanggih dosa lan kekirangan anggen kawula sami nyawiji pirembakan makempal diskusi wonten ing dalu menika kawula nyuwun pangaksama. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Nggih, Bapak Ibu, demikian yang bisa kita diskusikan, kiranya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat, Gusti tansah berkahi. Amin.